Hello, Assalamualaikum. This material is for the students of accounting, and this video will discuss about curriculum vitae. The learning outcome of today's lesson in the meeting 3 is students are expected to be able to make curriculum vitae for job application using good and appropriate English. Jadi setelah belajar materi ini, kalian itu diharapkan bisa bikin CV untuk melamar pekerjaan pakainya bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang baik dan benar. And then the enabling objectives of today's lesson are students are able to identify noun, adjective, verb, and adverb in a sentence or phrase. Use the correct parts of speech in writing and choose the appropriate diction for writing. Jadi di materi CV ini itu kalian juga akan belajar mengidentifikasi kelas kata termasuk kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata keterangan. Terus kalian juga akan belajar menggunakan kelas kata yang benar dalam tulisan ya, khususnya ya dalam bikin CV ini. Terus juga bisa memilih pilihan kata atau diksi yang tepat dalam menulis, khususnya dalam menulis CV. Okay, let's move to the materials. Curriculum vitae, or we mostly simply call it CV, is same as resume. In Indonesia, we must frequently hear Daftar Riwayat Hidup as a document of the requirements to apply for a job. Daftar Riwayat Hidup is said in Indonesia. CV is said in UK, while resume is usually said in US. So basically, those are the same. It is a document consists of the person's data of education, qualification, and the previous occupation, which is sent for job application. Jadi itu dokumen yang berisi tentang data pendidikan seseorang, kualifikasi seseorang, dan pekerjaan seseorang sebelumnya yang dikirim untuk melamar pekerjaan. Itu CV ya, CV, daftar riwayat hidup, resume. And this is the materials. The first one, ada instruksinya di sini ya. Put the phrases in the correct group. Jadi ini ada beberapa kosakata di dalam tables, ada 3 ya. Nah, kalian itu mengkategorikan kata pertama, contoh photography, itu masuknya kemana? Apakah ke work experience, atau education, atau skills and interest? Kalau photography is categorized as the work experience, you have to put a photography in the first table, first column, table, the left one. Jadi taruh fotografi di work experience. Itu kalau fotografi itu kategorinya pengalaman kerja. Gitu ya. Jelas ya instruksinya ya. Ini dikerjakan. And next is reading part. This is the instruction. Read the following example of curriculum vitae. Jadi ini ada contoh CV. Yang jelas ini CV yang dipakai di UK. Materinya Miss ambil dari BBC. No picture ya, nggak ada foto. Tapi kalau di Indonesia wajarnya ada fotonya ya. Terus ada biodatanya gitu ya, nama. Tapi nggak pakai favorite food gitu ya. Jadi intinya CV itu ada personal data, ini masuk di profile, nggak ada date of birth-nya juga ya. Itu kan buat mengetahui usia. Jadi nggak begitu penting sebenarnya. Yang penting kan pengalaman kerjanya, namanya juga melamar pekerjaan juga kualifikasinya.
Makanya di sini profilnya itu kayak rangkuman data diri kalian aja yang berisi it consists of your your qualification, kelebihannya kamu itu taruh di sini, kualifikasinya kamu itu taruh di profile sini. Di contoh ini, this one. I have 5 years experience in various digital marketing roles. Saya memiliki pengalaman di bidang digital marketing selama 5 tahun. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa dia tuh berpengalaman. Intinya ini itu rangkuman kualifikasi, atau di profile ini tuh this part is the one which sells you. Kalian itu menjual diri di sini di profilnya. Nah, untuk detailnya itu ada di bawahnya. Bahwa yang di profile itu benar itu dibuktikan dengan data di bawahnya ini. Employment history, pernah kerja dari June 2017 itu di bidang digital marketing, kerjanya di Zinco ya. Lah Zinco itu apa? Zinco itu a global insurance startup. Jadi gitu. Employment history itu work experience sama ya, atau previous occupation. Jelas ya. Jadi apa yang ada di profile, it is the summary of your qualification. Oke. Sorry. Ini semuanya apa nih? Pengalaman kerja ya. Ini jabatannya. Creative break, and then digital marketing assistant, and education. Jadi kan intinya CV itu kan a document which is a brief person's education, qualification, and then previous occupation. Intinya tentang itu. And then this skills and interest. Contohnya ini. Jadi tadi fotografi itu masuknya kemana? Ke skills and interest ya. Nah kalau reference itu apa Miss? Kalau reference itu dia data yang di sini itu kan benar atau enggak, itu kan bisa dibuktikan dengan orang yang memberi, misalnya what's that? I'm sorry, I totally forgot. Intinya adalah orang yang bisa dihubungin kalau mau tahu banyak tentang kamu. Misalnya kalau kalian itu jabatannya sebagai karyawan, itu referensinya itu misalnya boleh kontaknya si atasan kalian kayak gitu. Nah ini diisi available on request. Jadi kalau si pihak perusahaan yang kamu sedang melamar pekerjaan minta, baru kamu kasih. Jadi bahasanya namanya reference ya. Available on request artinya adalah tersedia. Ada sih. Kalau kalian minta tak kasih nanti, gitulah ya intinya. Atau boleh langsung ditulis aja kontaknya, nomornya, misalnya atasan kalian ditulis namanya, terus emailnya, biasanya gitu. Okay. And this is the exercise 1. Write the correct form of the word in brackets. Tulislah bentuk yang benar, bentuk kata yang benar, yang asalnya itu dari bracket sini, dalam kurung. Jadi dalam kurung ini udah ada kata, tapi kalau dimasukkan ke sini itu nggak tepat. Jadi yang tepat itu harus sesuai dengan kelas katanya. Kelas kata itu noun atau kata benda, terus adjektif atau kata sifat, itu namanya kelas kata ya. Jadi yang di titik-titik ini diisi sesuai dengan kelas katanya. Nah kata asalnya itu ada di dalam kurung ini. Ini adalah asal katanya. Nah ini adalah kelas kata yang benar. Yang ini asal katanya. Kelas kata yang benar itu yang ini. Oke ya. Contoh nih. I have a proven blah 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 to deliver successful marketing campaign.
Nah, kata asalnya itu able. I have a proven. Proven itu udah kata sifat ya. Saya memiliki bla 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 yang terbukti gitu. Jadi kan kemampuan yang benar. Kalau able itu artinya kan mampu. Miss lah, taunya dari mana noun sama pronoun atau adjective? Nah, itu di kamus. Tapi sebenarnya bisa ditelisik. Misalnya able itu kan kata sifat. Kalau yang iti gitu kayak unity, ability itu adalah kata benda. Kalau nggak ngerti, bisa caranya adalah dengan diterjemahkan. Misalnya masukkanlah kata able. Ini kan kamus udah banyak nih ya yang bisa di-download di app market app-nya. Itu bisa di-download. Ketik aja able atau ABL, nanti kan muncul, atau AB, nanti udah muncul tuh banyak yang awalnya AB itu apa aja. Atau able, sekarang mah gampang ya. Intinya adalah kelas katanya harus benar. Contoh kalau nggak benar tuh yang gimana sih, Miss? Contohnya nih gini, bentar. Oh ya, saya bahagia. Apa? I am happiness. Nah, itu salah, kurang tepat. Kalau I am happiness artinya adalah saya adalah kebahagiaan. Padahal maksudnya adalah I am happy. Jadi harus diisi dengan kata sifat, yaitu happy. I am happy. Kalau happiness itu dia kata benda. Jadi kalau kelas katanya salah, artinya jadi aneh gitu ya. Kalau ini diisi able, I have a proven able. Saya memiliki mampu, bukan kemampuan yang terbukti. Kan jadi aneh gitu ya. Jadi cara ngisinya adalah dengan mengetahui kelas katanya yang benar itu apa, bentuknya yang tepat, atau dengan diterjemahkan. Gampang gitu ya. Kalau nggak ngerti kelas katanya, sambil belajar sambil dengan cara itu diterjemahkan. Ya, ada 8 questions, dan di sini tuh Miss bikinkan contohnya noun itu gimana, kalau berubah jadi adjektif itu gimana, di verb itu gimana, itu ada di sini. But remember, ini adalah instruksinya, bukan disuruh milih jawaban dari table ini ya, tapi adalah tulis bentuk kelas kata yang tepat yang asalnya dari dalam kurung ini. Bisa jadi jawabannya ada di sini, bisa jadi enggak gitu ya. Bukan milih dari sini, nanti kalau di sini enggak ada jawabannya berarti salah soalnya. Bukan, that's not the problem, that's not the issue. Biasanya kalau salah itu karena enggak dibaca instruksinya nih, tapi ini sudah jelaskan. Oke. Noun itu kata benda, adjective kata sifat, verb kata kerja, adverb kata keterangan. So happiness, happy. Kalau adverb itu ciri-cirinya, khasnya itu ada ly-nya. Happily, easily, comprehensively, beautifully, variously, knowledgeably, expertly, responsibly, itu kata keterangan. Ya, dilihat. Gitu ya. Oke. Nah, ini exercise number 2. Nah, ini ngumpulinnya nggak hari ini. Create your own CV and submit the result on SIM. Nanti another example-nya Miss attach di WhatsApp group. Oke. Nah, ini adalah tips how to make a good CV. Caranya gimana nih? Miss bacakan dan terjemahkan. Start with a short profile to show who you are and what you offer. Tadi yang ada di profile. Jadi profile itu isinya kualifikasi atau hal yang menunjukkan kamu itu siapa dan apa yang bisa kamu kasih gitu. Offer itu kan menawarkan, yang kamu tawarkan dari diri kamu itu apa. Ibaratnya kan kamu menjual diri kamu nih. Aku tuh dibeli dong gitu, karena aku tuh apa gitu. Dibeli itu maksudnya dipekerjakan ya. Dan apa yang kamu tawarkan, karena aku pintar dan sebagainya. Misalnya gitu. Aku juga berpengalaman, pendidikanku bagus gitu. Itu ada di profile, short profile. And then list your employment history. Employment history itu work experience atau previous occupation, starting with the present. Jadi
yang paling sekarang, yang paling update itu apa, itu yang paling atas ya. And then explain any gaps, for example time spent traveling or having children. Itu kalau kalau perlu itu gue jelasin, tapi nggak penting sih kalau menurut saya ya. Ini hanya tips biar CV-nya tebel. But that's not the point. Use bullet points, itu tuh maksudnya tadi bullet-bullet yang ada di CV. Give your educational background, ya jelas. Consider putting education above employment, jadi educationnya dulu baru pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerjamu masih dikit, jadi yang dijual pendidikannya dulu gitu. List other experience or interest. Contohnya tadi kalian itu udah ada pengalaman kerja lain, tapi kalian juga you have other skills yang apa, yang juga menjual gitu. Misalnya kalian ahli di desain grafis, itu kan punya nilai lebih tersendiri gitu ya, itu ditulis. If you have someone who could support your application and their contact details, like ini reference available on request, yang tadi Miss jelaskan ya. Okay, that's all. Good luck on creating your own CV in the end of this meeting. And if you have any question, you know where to find me. Bye. Assalamualaikum.